Setelah Tuhan dibaptis, langit terbuka, dan seperti burung merpati, Roh Allah turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suaranya, suara Bapa, "Inilah putraku yang terkasih, aku berkenan kepadanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu sesudah tanggal 6 Januari, di mana kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Perayaan pesta pembaptisan Tuhan Yesus dirayakan sebagai minggu terakhir di dalam masa Natal. Dan dengan demikian sesudah perayaan ini kita akan masuk dalam hari Minggu biasa, di mana Tuhan Yesus Kristus sebagai Putra Allah kembali diproklamirkan sebagai putranya terkasih, dan dengan demikian dia akan memulai karyanya sesudah menyatakan keterbukaan hatinya seperti kita manusia ciri gambaran Allah yang telah jatuh ke dalam dosa, lalu kita dibaptis dan diangkat menjadi anak Allah. Tuhan Yesus dicurahi Roh Kudus untuk semakin menyatakan kemuliaan Bapanya di tengah dunia ini. Bukan karena dia berdosa lalu dibaptis, tetapi Allah mau menyatakan kepadanya bahwa dia senantiasa dinaungi oleh Rohnya untuk melaksanakan karya penyelamatan Bapanya di tengah dunia ini. Maka mari saudara-saudari, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari di hadapannya kita hening, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Serta persembahkan doa-doa kita pada kesempatan ini. Kita juga membawa dalam doa-doa kita saudara-saudari kita yang memohon doa dalam perayaan Ekaristi, utamanya Saudara Agnes yang bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Kita hening sejenak. Kita siapkan puji syukur 342. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan dibaptis oleh Yohanes dalam usahamu untuk mendekati kami orang berdosa. Kyrie memenuhi panggilan Allah Bapa lewat pembaptisan untuk melayani kami semua. Kriste Engkau menghendaki adanya sakramen baptis guna memberi kesempatan kepada kami
menerima hidup ilahi. Kyrie Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis laudamus te benedictimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi prompter magnam gloriam tuam Domine Deus Rex Celesti Deus Pater omnipotens Domine Filius Benedictem Iesu Christe Domine Deus Agnus Dei Filius Patris Cui tollis peccata mundi miserere nobis Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram qui sedes ad desperam Patris miserere nobis odiam tu solus sanctum tu solus dominus tu solus altissimus Iesu Christe cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, ketika Kristus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan Dia sebagai putramu yang terkasih. Kami mohon, semoga kami anak-anak angkat-Mu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, inilah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan ia padamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Penduduk sekalian pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan. Aku, Tuhanmu, telah memanggil engkau untuk menyelamatkan orang. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi cahaya untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata orang buta, untuk membebaskan orang tawanan dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang dari penjara yang gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguruh di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semerah. Kiranya Tuhan memberkati bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Setibanya di rumah sang perwira, Petrus berkata, "Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itu telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Lalu Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik-baik saja. Puji Tuhan kalau baik-baik saja. Walaupun agak hujan, tetapi kita terdorong untuk mau dan ingin menyatakan keimanan kita di hadapan Tuhan. Lalu kita datang percayakan seluruh diri kita kepadanya apapun dan bagaimanapun bentuk kehidupan ini. Pada hari ini kita umat beriman Kristiani di seluruh dunia merayakan hari Minggu Pesta Pembaptisan Tuhan. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini menerangkan dua hal kunci berkaitan dengan pesta ini, yakni kisah dan peristiwa pembaptisan Tuhan itu sendiri dan juga makna dari pesta ini bagi kita pengikut Kristus. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya secara tidak langsung sudah menerangkan makna dan konteks dari pembaptisan itu. Konteks dan latar belakang dari peristiwa pembaptisan adalah seluruh rangkaian dan rencana Allah sendiri untuk menyelamatkan kita umat manusia. Pembaptisan itu adalah bagian utuh dari tindakan Allah untuk membentuk umatnya, membentuk jemaatnya, dan menyelamatkan mereka. Tindakan-tindakan itu secara metaforis dan terikat atau terlihat berturut-turut dalam istilah-istilah seperti memegang, memilih, mencurahi dengan rohnya sendiri, dan menunjukkan perkenaannya kepadanya. Dalam Yesaya 42 yang kita dengarkan pada kesempatan ini, tindakan-tindakan ini adalah rangkaian campur tangan Allah untuk memanggil pilihannya untuk selamat, membangun perjanjian dengan mereka, memberikan terang, menyembuhkan, membebaskan mereka dari hukuman. Tradisi pembaptisan adalah bagian yang tak terpisahkan dari proyek suci Allah yang suci. Tentu bagi dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, terlebih kita manusia. Saya tidak perlu menceritakan terlalu panjang hal ini, bagaimana jatuhnya manusia ke dalam dosa. Saya kira kita memahami dan mengerti semua bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi segala isinya, dan yang terakhir diciptakan itu adalah manusia. Sesudah manusia itu diciptakan, maka Allah berencana untuk beristirahat pada hari ke-7. Dan sebelum dia beristirahat, dia memanggil manusia dan berikan tugas dan tanggung jawab kepadanya. Kehendak bebas diletakkan Allah di dalam diri manusia sebagai citra dan gambarannya untuk mengatur dunia ini. Untuk itulah dia menamai semua nama-nama yang ada di muka bumi ini. Tetapi dalam pengharapan Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah malam tiba, lalu dia mulai berpikir, tidak ada satu ciptaan yang mampu dan bisa memahami diri saya. Walaupun semuanya ini saya sudah beri nama, tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, dan seterusnya. Lalu dalam kerinduan seperti itulah Allah membuat dia tidur nyenyak, diambillah salah satu rusuknya, diciptakanlah satu ciptaan baru. Dan sesudah itu Allah membawanya kepadanya, dan itulah manusia kedua yang disebut dengan Hawa. Lalu pada saat itu otomatis manusia pertama Adam mengatakan, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan karena diciptakan dari laki-laki. Jadi Hawa itu tidak diciptakan dari tanah liat menurut kitab suci, tapi dari tulang rusuk seorang Adam. Akibat dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam kitab suci sudah dikatakan, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, sabda Tuhan, aku hadir di tengah-tengah mereka. Maka mungkin juga logika kita, di mana ada 2 orang, tidak mustahil bahwa pasti ada sesuatu yang bisa juga tidak beres. Mulai pada saat itulah, pada saat mengatakan
Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga mereka keduanya menjadi satu daging. Itulah konteks perkawinan. Dan sesudah itu Bapak Ibu Saudara terkasih, terbukalah mata manusia dan melihat dirinya bahwa dia berdosa. Itu konteksnya. Saya kira kita paham ini, memang ini agak berat hanya untuk orang dewasa yang bisa sampai di sana. Toh, kalau baca kitab suci kan begitu. Iya. Toh, pada saat dia sudah merasa berdosa lalu Tuhan berjalan-jalan. Mereka pergi sembunyi. Kenapa pergi sembunyi? Ayo, kenapa pergi sembunyi? Orang dewasa. Ya. Menyadari dirinya bahwa dia telanjang. Karena ada orang yang lihat waktu sendiri kan tidak ada orang lihat di tahun Firdaus. Senang-senang saja. Tapi setelah bersama, lalu dia sembunyi. Lalu Tuhan mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa kau telanjang? Tidak ada Tuhan, tapi saya sadar bahwa saya telanjang. Itulah kesadaran manusia pertama, ya. Konteks itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, terus manusia jatuh dalam dosa, semakin jatuh dalam dosa dalam hidup Adam dan Hawa, muncul Kain dan Habil saling membunuh seterusnya. Ternyata manusia semakin jauh dari Tuhan. Allah memakai berbagai cara dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia cipta dan gambarannya. Karena telanjur kita diciptakan untuk mau hidup seutuhnya. Dan citra ini tidak boleh ditarik oleh Allah. Apa yang telah terkatakan dan telah ada sejak awal itu akan tetap ada. Akhirnya pendek kata, kalau kita melihat seluruh perjanjian lama Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, itu bisa dilihat baik dalam kitab suci kita orang Kristen atau kitab suci apa saja, termasuk juga dalam kitab suci Al-Quran, kita bisa menemukan di sana bagaimana karya penyelamat Allah itu sebenarnya dinyatakan kalau berasal dari sumber yang harus menjadi sumber utama, dari bahasa dasar kitab suci, dan lama-kelamaan sampai pada Musa dan seterusnya, Abraham dan seterusnya. Akhirnya apa yang membuat kita berbeda dengan mereka itu nanti pada saat masuk dalam refleksi perjanjian baru. Di mana perjanjian baru itu dimulai dengan refleksi iman berdasarkan pribadi Yesus Kristus. Ini singkat kata, sebagai putra Allah yang diutus oleh Allah ke dalam dunia ini untuk mau membaharui muka bumi. Lewat pembaharuan muka bumi ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, jadi kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus dalam diri putranya itu kita rayakan dalam perayaan Natal. Perayaan Natal itu pada tahun ini diramu Allah datang untuk menyelamatkan keluarga. Keluarga itu adalah pertama dibangun atas seorang laki-laki dan seorang perempuan. Logikanya begitu. Ya, di dalamnya ada anak-anak dan seterusnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Kana Bethlehem, di mana Maria dan Yosef sebagai bapak pengasuhnya, kita rayakan pesta keluarga kudus untuk semakin menghidupi bagaimana Allah berkarya kebersamaan kita, karena gereja yang paling kecil adalah keluarga. Sesudah itu lalu kunjungan orang-orang lain. Setelah semua terjadi dalam keluarga, maka keluar dari keluarga dilihat oleh orang lain lewat pesta penampakan yang disaksikan oleh 3 raja dari timur, para gembala dan seterusnya. Itu tergantung apa menurut Lukas, menurut Matius dan Markus. Nah, sesudah penampakan lalu kita merayakan pada hari ini pembaptisan Yesus. Yesus mau keluar lagi dari rumahnya, rumah kecilnya, untuk mewartakan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Dengan cara seperti kita memperbaharui semuanya itu dengan Allah Bapaknya untuk menyatakan kepada dunia bahwa memang dia adalah putranya yang terkasih lewat pembaptisan, di mana itu akan dinyatakan kepada dunia, dan itu juga melalui untuk kita semua. Nah, jangan kita berada pada kesedihan utamanya bagi kaum Hawa. Justru di tahun baru kita merayakan tahun baru itu pada tanggal 1 Januari setiap bulan. Setiap awal tahun. Inti pokok perayaan kita bagi orang Katolik adalah bukan tahun barunya, tetapi perayaan Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Tidak ada tahun baru Katolik yang tidak merayakan itu. Itu yang menjadi pokok. Kenapa? Karena melalui seorang wanita awal dosa ini masuk,
Tetapi melalui kesetiaan dan berkat iman seorang wanita yang suci dan kudus, maka hidup baru dan dunia baru ini terbuka. Itulah Maria. Dan itu yang terus menerus. Jadi saya kira ini titik sambungnya supaya ini bisa dilihat sedikit. Ya, jadi mohon maaf kalau renungan saya ini agak panjang sedikit karena ini ada katekes sedikit untuk melihat hal itu. Nah, bagaimana hal itu dinyatakan kepada kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih? Tentu kita paham dan kita mengerti masing-masing bahwa baptisan bagi Yesus itu bukan untuk penghapusan dosa. Sementara baptisan bagi kita seperti yang dicadangkan dan diikrarkan oleh Yohanes adalah penghapusan dosa bagi kita manusia. Karena setiap manusia yang lahir ke dalam dunia ini ada dalam dirinya yang namanya dosa asal. Sehingga baptisan anak itu juga menjadi penting. Gereja Reformasi tidak menerima baptisan anak dari awal. Karena bagi mereka dosa adalah suatu perbuatan melawan perintah Tuhan. Tapi bagi kita orang Katolik, dosa bukan hanya suatu perbuatan, tetapi sesuatu yang ada dalam diri kita yang membuat kita melenceng dari niat yang baik untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih baik. Makanya kan dalam pengakuan dosa, saya mengaku dalam pikiran dan perkataan, dalam perbuatan dan kelalaian. Itu adalah bagian dosa ya. Gereja Reformasi dosa adalah perbuatan untuk menjauhkan diri dari Tuhan, dan dengan demikian anak-anak belum melakukan dosa karena belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kita tidak usah membahas hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Yesus dibaptis bukan supaya dosanya diampuni atau dihapuskan, tetapi dia supaya diproklamirkan kepada dunia lagi bahwa dia memang akan dikuasai oleh Roh Kudus untuk menyatakan kemuliaan Bapaknya. Lalu yang kedua, mau dan ingin tetap solider dengan kita manusia yang berdosa walaupun dia tidak berdosa. Dan dengan demikian kita akan semakin memahami karya penyelamatan, dan itulah yang diceritakan seterusnya. Maksud Allah yang diwartakan oleh Yesaya sejak perjanjian lama ini di kemudian hari diwujudkannya dalam diri Yesus Kristus putranya melalui peristiwa simbolisasi pembaptisannya di Sungai Yordan. Dalam Injil Yesus sendiri menyatakan hal ini. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Selain itu, Injil memperjelas seluruh rencana dan tindakan penyelamatan tersebut dengan memusatkan perhatiannya pada pembaptisan dan kedudukan Yesus Kristus. Bahwa tindakan penyelamatan oleh Allah itu dimulai melalui pemakluman tentang siapakah Yesus itu oleh Bapaknya sendiri. Setelah pembaptisan, Bapaknya mengumumkan siapa Yesus Kristus putranya sesungguhnya. Kehadiran Yesus Kristus adalah permulaan tindakan penyelamatan itu sendiri. Sesudah ia dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Pembaptisan lalu menjadi momen Allah mengurapi anaknya dan memaklumkan kepada seluruh dunia sejarah tentang Yesus Kristus sebagai anak kesayangan Bapa. Dengan demikian menerima sakramen pembaptisan lalu juga menjadi momen pengurapan yang memaklumkan dan pengangkatan kita oleh Allah menjadi anak-anak yang berkenan kepada Allah. Jadi lewat baptisan kita diangkat menjadi anak Allah dan diperkenankan untuk sungguh menjadi anak Allah. Bacaan dari Kisah Para Rasul menjelaskan lebih lanjut bahwa pembaptisan itu tidak hanya sebagai permulaan pemakluman siapakah Yesus Kristus itu sendiri. Dalam khotbahnya Santo Petrus menjelaskan dua hal, bahwa setelah peristiwa pembaptisan itu dimulailah penampakan seluruh identitas Yesus Kristus secara lebih lengkap sampai pada kematiannya dan kebangkitannya. Dan itulah yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi setiap kali kita merayakan Ekaristi. Dalam khotbah Rasul Petrus di depan khalayak ramai, ia menyadarkan mereka bahwa dalam diri Yesus Kristus itu Allah mewujud nyatakan semua yang dia sendiri nubuatkan.
Makanya kan kita mendengarkan pada saat Yesus membaca nas itu, maka genaplah nas itu. Karena dialah pemenuhan apa yang disampaikan oleh Allah Bapa kepada kita. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Pembaptisan adalah kesaksian dan permulaan dari misi Yesus dalam mewujudkan tindakan Bapanya menyelamatkan dunia, terlebih citranya kita manusia. Selain itu, kisah para rasul juga menceritakan bahwa pembaptisan juga kemudian dijadikan sebagai bagian utuh dari pewartaan para rasul tentang Yesus Kristus. Setelah mendengarkan pewartaan para rasul, semua yang percaya dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk itu kita yang dibaptis dewasa itu harus mengaku dosa secara pribadi. Anak-anak, orang tuanya yang diharapkan untuk semakin memperbarui kehidupan bersamanya sebagai pasangan suami istri. Kenapa itu berbeda? Paham tadi bahwa seringkali dosa itulah suatu perbuatan. Nah, bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus berarti pertama bahwa mensyukuri keterpilihan kita sebagai anak-anak Allah melalui rahmat dan materai sakramen pembaptisan. Oleh baptisan kita diangkat menjadi anak Allah. Yang kedua, bahwa dengan pembaptisan lalu kita digabungkan bersama dengan seluruh anggota gereja umat Allah dalam satuan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Dan yang ketiga, bahwa melalui pembaptisan hidup baru tumbuh dalam diri kita dan berharap bahwa Roh Kuduslah yang akan meneguhkan dan menguatkan kita mengarungi memperjuangkan kehidupan kita. Maka dalam baptisan ada pengurapan. Sakramen itu membuat kita digabungkan di dalam keluarga Allah sendiri untuk diselamatkan. Kita disucikan, kita dibersihkan, kita diurapi, kita dicurahi Roh Kudus dan diangkat menjadi anak-anak Allah sendiri. Kedua ialah bahwa melalui perayaan dan pesta iman ini kita merenungkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Kristiani, pengikut Kristus. Dengan pembaptisan kita mengambil bagian dalam tugas menyelamatkan dunia, menghantar setiap orang kembali kepada Kristus. Maka belajar dari Yesus Kristus dan para rasul, dengan rahmat baptisan kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyucikan dan memperbaharui dunia. Itulah pengharapan. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, semoga melalui baptisan yang satu dan sama untuk kita boleh menjadi perpanjangan tangan kebaikan Tuhan untuk menyalurkan rahmat Tuhan bagi orang-orang lain. Dan dengan demikian lewat itu kita dimampukan untuk melaksanakan tugas, pekerjaan dan tanggung jawab kita, bukan pertanggungjawaban ke dalam dunia ini, tetapi lebih pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan segala-galanya kepada kita, bakat dan talenta kemampuan untuk memperjuangkan seluruh hidup kita, dan moga-moga dengan berkat-Nya kita semakin disempurnakan. Semoga demikian. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa umat. Marilah pada hari ini kita berdoa kepada Bapa kita di surga, yang telah mengutus putranya kepada kita sebagai hamba untuk membebaskan serta memperbaharui kita. Marilah berseru kepadanya, Tuhan dengarkanlah umat-Mu, Tuhan dengarkanlah umat-Mu.
bagi gereja serta pemimpinnya. Ya Bapa, semoga pimpinan gereja serta kami sendiri tidak pernah tergoda oleh daya tarik kemewahan dan kekuasaan, melainkan melayani dan membantu kaum miskin. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang belum mengenal Kristus atau telah menjauhkan diri dari gereja. Ya Bapa, semoga cara kami menghayati Injil Kristus membuka hati mereka bagi kasih Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita, umat Kristiani sendiri, dan bagi semua orang. Ya Bapa, semoga Roh Kudus menuntun kami untuk melindungi dan menghormati semua orang kecil dan tanpa perlawanan. Semoga kami tidak menginjak-injak mereka, melainkan memberi keadilan kepada mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang yang sudah dibaptis. Ya Bapa, semoga semua orang yang sudah dibaptis mengikuti Kristus, dan semoga mereka seperti Dia lebih ingin melayani daripada dilayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi umat Kristiani di mana saja mereka berkumpul. Ya Bapa, semoga perayaan Ekaristi menguatkan dan menyadarkan diri kami akan anugerah-anugerah Roh Kudus, serta menjadikan kami lebih setia kepada panggilan kami sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga bersyukur bersama saudari kami Agnes yang Kau teguhkan, Kau kuatkan, Kau tuntun dalam kesetiaannya untuk selalu berdoa novena. Dan kini dia merasakan terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga anakmu yang semakin menemukan kekuatan ini, semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupan, harapan dan cita-cita. Moga-moga berkat imannya dimilikinya. Dia semakin mengarahkan seluruh hidupnya kepadamu, sehingga rahmat dan berkat-Mu semakin melimpah dialaminya. Tetap sehat walafiat, semangat dalam hidup, tamai dalam karya, dan pelayanan senantiasa menjadi bagian kehidupannya. Berkati dia bersama dengan seluruh keluarga, andai Tuhan siapa saja yang senantiasa bersamanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga tetap membawa dalam doa-doa kami saudara-saudari kami yang sakit, juga mereka yang jompo. Semua kekuatan-Mu Tuhan tetap mereka alami, baik yang sakit maupun yang jompo, masuki usia lansia, sehingga dalam situasinya sakit dan dalam keadaan lansia dan jompo, mereka tetap merasakan rahmat kasih oleh orang-orang yang senantiasa setia dan penuh semangat mendampinginya dalam seluruh kehidupan. Bahkan yang sakit Kau berkati sarana pengobatan baginya untuk memperoleh kembali kekuatannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Sejenak depan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah kami, ketika kami dibaptis, Kau panggil untuk hidup secara baru. Ampunilah kemalasan kami dan perbaharuilah kami terus-menerus oleh Roh Kudus-Mu, agar kami ikuti Kristus dengan mantap sepanjang jalan. Sebab Dialah Putra-Mu dan Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku,
sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, kehendak-Mu sajalah dalam aku terjelma, jadikanlah hatiku tahta kebesaran-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban putra-Mu agar kami menjadi serupa dengan Dia, yakni menjadi anak-anak yang berkenan di hati-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di sungai Yordan Engkau telah menandai permandian yang baru dengan misteri yang menakjubkan, agar oleh suara yang turun dari langit kami percaya bahwa sabdamu tinggal di antara manusia, dan oleh roh yang turun dalam rupa burung merpati kami tahu bahwa Kristus hambamu diurapi dengan minyak kegembiraan dan diutus untuk memaklumkan kabar baik kepada kaum miskin. Dari sebab itu bersama dengan kekuatan-kekuatan surga kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dan tak henti-hentinya meluhurkan Dikau dengan bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth.
in excelsis benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kudus segala persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allah." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Pandanganlah kami anak kami datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Terlebih Engkau ingatkan untuk mengingatkan kami akan pengangkatan kami sebagai anak-anak-Mu lewat pembaptisan, dan Engkau telah mencurahkan kami dengan Roh-Mu. Semoga dengan roh yang sama yang Kau nyatakan kepada putra-Mu, kami pun sungguh layak menjadi anak-anak-Mu lewat panggilan, tugas, dan pekerjaan kami masing-masing. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudi dan beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Agnus Dei, qui tolli
Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni, Hatiku Gembira Tuhan. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Lihatlah dia yang dikatakan Yohanes, aku telah melihat dia dan aku memberikan kesaksian bahwa dia ini adalah Putra Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menyegarkan kami dengan anugerah-Mu yang kudus. Dengan rendah hati kami mohon, semoga kami yang setia mendengarkan Putra Tunggal-Mu, sungguh-sungguh Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu dalam Kristus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu tanggal 10 dan 11 Januari 2026. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Anastasia Imelda Tampang dengan Farma Super Semar Salata. Pengumuman kedua. Carolina Cynthia Jimiawan dengan Andre Huitianto. Pengumuman yang pertama. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan dari perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 3. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja misa tutup tahun 31 Desember 2025 Rp5.021.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp2.625.000. Kolekte gereja misa tahun baru 1 Januari 2026 pukul 8 pagi
Rp4.265.000 dan pukul 5 sore Rp3.840.500. Total kolekte Rp8.105.500. Kolekte pemeliharaan gereja pukul 8 pagi Rp2.718.000 dan pukul 5 sore Rp1.793.000. Total kolekte Rp4.511.000. Kolekte gereja misa Jumat pertama Rp1.826.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp3.295.500. Kolekte gereja Sabtu Minggu tanggal 3 dan 4 Januari 2026 Rp22.019.500. Kolekte pemeliharaan gereja Rp12.035.500. Kolekte misa perkawinan Rp1.513.000. Sumbangan pemeliharaan gereja dari Kristina Bajang Rp500.000, Leni Hengki Rp5 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Dari pengumuman terakhir tadi disampaikan itu kolekte keseluruhan, tapi 2 minggu dan kita coba untuk mengumumkan tiap misa karena perhitungan kolekte memasuki tahun baru langsung dihitung sesudah perayaan Ekaristi. Maka juga bisa dirinci. Dan 22 juta tadi itu pada misa malam minggu kolekte Rp5.268.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp2.664. Pada misa jam 7 Rp3.544 dan pemeliharaan gereja Rp2.216. Pada misa kedua jam 9 minggu lalu itu kolekte kita Rp8.192, pemeliharaan gereja Rp4.850, dan pada pukul 5 kolekte gereja Rp5.015.500 dan pemeliharaan gereja Rp2.315. Kalau dihitung maka kolekte gereja Rp19.500 dan pemeliharaan Rp12.045.000. Sengaja kami rinci seperti ini supaya kita yang hadir dan bisa kira-kira mempertimbangkan pada saat kita hadir dalam perayaan Ekaristi, siapa yang hadir, kira-kira berapa orang. Akhir-akhir ini memang kelihatan kita agak kurang dalam katakanlah mengikuti perayaan sesudah perayaan Natal. Lalu mohon maaf saya harus sampaikan bahwa sejak mulai perhitungan kolekte sesudah misa itu, keputusan ini saya putuskan sebagai pastor paroki. Dan saya merasa bahwa baik hal itu diupayakan. Sekali lagi setelah mempertimbangkan 2-3 hal, maka saya memutuskannya hal ini sebagai pastor paroki tanpa konsultasi kepada Depas. Saya hanya mendapat masukan dan pertimbangan dari kedua rekan pastor kerja dan juga mencoba untuk mengadakan hubungan ke atas. Lalu akhirnya saya memutuskan hal ini. Kenapa saya mau sedikit menggarisbawahi hal ini? Karena mulai seperti ada kasak kusuk di luar. Kenapa sekarang
kolekte tidak lagi disimpan dulu baru dihitung. Kebetulan pada saat itu biasa menyimpan kolekte itu lalu tidak ada. Akhirnya saya mengatakan, karena sudah penyampaian, nanti kolekte akan dikasih ke pastor, lalu nanti diserahkan pada saat ada yang memegang kunci untuk menyimpannya. Saya mengatakan sebelum kolekte itu dihitung, jangan saya simpan atau jangan kasih kepada siapapun, lebih baik dihitung dulu. Mungkin ini adalah menurut saya jalan-jalan Tuhan. Lalu akhirnya pada saat itu saya meminta kepada koordinator dari PPA, bisakah PPA untuk melanjutkan tugas pelayanan ini, karena ada briefing sekitar 30-45 menit sekaligus menghitung kolekte, supaya kolekte itu sudah tertulis sebelum diserahkan untuk disimpan. Karena berbagai hal saya pikirkan pada saat itu, saya juga adalah manusia biasa. Mohon maaf kalau hal ini saya katakan. Dan dengan demikian juga sudah banyak cerita-cerita yang muncul sehingga hal itu saya harus putuskan sebagai pastor paroki sekali lagi. Sekaligus juga membuat regenerasi anak-anak kita semakin bertanggung jawab untuk mengambil atau katakanlah dalam pelaksanaan tugas, karena kelompok ini saya lihat cukup eksis dan cukup bisa diatur dengan baik. Kalau ada yang tidak puas dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, silakan datang menemui saya dan kita duduk bersama untuk membicarakan. Tapi saya tidak mau mendengar di luar bahwa ada kasak kusuk ini dan itu, ada penyelewengan ini dan itu dan seterusnya. Tidak ada penilaian dari saya sehubungan dengan ini. Harap dimengerti dan dimaklumi. Yang tidak puas keputusan pastor paroki, silakan datang menghadap kepada saya. Tapi saya tidak mau mendengarkan cerita yang beredar di luar bahwa pastor paroki memutuskan sesuatu yang salah dan keliru karena banyak hal ini. Apalagi kalau dikaitkan dengan persoalan pribadi saya. Kalau pribadi saya sebagai Agustinus Kalepe, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, jauh lebih suci, jauh lebih bersih. Tetapi saya sebagai Agustinus adalah manusia berdosa. Mohon maaf kalau saya sampaikan. Dan kalau masuk di telinga saya akan tuntut. Siapa yang mengatakan sampai pada sumbernya dari mana kata-kata itu muncul. Mohon maaf kalau saya sampaikan hal ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, karena telinga saya sudah penuh dengan beberapa penyampaian sehingga saya harus sampaikan pada kesempatan ini. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian kita. Tentu terima kasih atas pengertian kita bersama. Terima kasih atas seluruh keterbukaan hati kita dan utamanya bagi mereka yang siap sedia untuk melayani, untuk menghadirkan yang terbaik dalam kebersamaan kita. Kepada kita semua tanpa kecuali utamanya petugas pada kesempatan ini, saya ucapkan limpah terima kasih atas kesediaan kita untuk mau melayani di paroki Andalas ini. Saya kira itu saja yang saya boleh sampaikan. Lebih kurang sekali saya minta maaf jika ada hal yang harus menjadi pemikiran-pemikiran lain ke depan. Tapi mari kita duduk bersama untuk melihat hal itu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari,
Pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita tutup misa ini dengan menyanyikan lagu Puji Syukur bagi Tuhan. Puji Syukur 594. Puji syukur bagi Tuhan yang telah memanggil insan agar turut bahagia dari dosa dibebaskan, hidup baru dicurahkan, jadi putra pilihan. Iman kita dihidupkan, api cinta dinyalakan, arah pun diluruskan. Abadilah hidup kita dalam cinta Allah Bapa, bahagia selamanya. Puji syukur bagi Tuhan yang telah memanggil insan agar turut bahagia dari dosa dibebaskan, hidup baru